Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Okta Puspasari Surat Mamaran, NIM 1803030097, kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memparodikan tentang kebijakan pemerintah melawan wabah virus corona. Mau mengetahui alur ceritanya, tetap di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silahkan menonton. Terima kasih. Beta piko sonde pamalas begini baru sono usa piso biar buka dong kakak. Ya, tunggu. Terus pulang nih, kau pun cepat, leh. Terus supi mana, Sa? Nah, masuk, Su. Besok pamalas nih kan bisa berjalan lah. Besok pamalas Nah, duduk, di Su. kosa. Kenapa tadi lo bisa omong sampai begitu? Besok pamalas berjalan karena covid nih. Karena? Di mana-mana harus pakai masker leh. Masker juga harus double leh. Satu sahabat sesak apalagi dua. Beju mau di kafe, mau nongkrong di kafe. Tapi kebijakan pemerintahnya minta patung makan minum 20 menit sana. Susah. Terus apa lagi yang lu mau omong, leh? Kebijakan pemerintah nih meresahkan sah. Belum lagi yang kejadian itu hari itu di rumah sakit tuh. Itu lu dengar kok? Oh, Be dengar tuh kejadian waktu itu. Kenapa? Oh, di rumah sakit tuh pasien yang habis dioperasi tuh dong tuduh covid nih. Sampai keluarga pasien dong langsung terima. Nah, ambil anak tupi ini tuh dong ke rumah tuh. Kebijakan pemerintahan susah. Kasusnya terlalu banyak di kota Kupang nih. Belum lagi itu hari dong baru buat vaksin nih. Dong butuh cuma 200 lebih, yang hadir 1000 lebih nih. Dong baru buat ngeri parah sah. Yang penting dong sun bisa jaga protokol kesehatan lah, sun bisa jaga jarak lah. Itu hari sah dong divaksin sun ada yang jaga jarak. Barapat badempet nih, sun bisa leh protokol kesehatan sun bisa tahan. Kebijakan pemerintahnya dong mau kurangi angka covid tapi bukannya berkurang, malah di kota Kupang nih makin banyak sah covid nih. Sekarang di kuliah online, semuanya serba online. PPKM juga diperpanjang level 1 sampai level 4. Pokoknya perpanjang terus sampai terus. Sekarang di sekolah kuliah harus online, kerja juga hanya di rumah sah. PPKM dari level 1 sampai level 4. Pokoknya semua diperpanjang. Kasihan dong yang ekonominya rendah dan penghasilan kecil. Sekarang di sekolah kuliah harus online, kerja juga hanya di rumah sah. Kuliah nih bayar SPP mahal-mahal. Salah. Sekarang di sekolah kuliah harus online, bayar SPP mahal-mahal, bayar gaji mahal-mahal. Dosen dong ajar katong son mengerti. Ini karena semua online yang son mengerti apa-apa, buta huruf semua. PPKM juga dari level 1 sampai level 4. Malam jam 8 semua su tutup. Makan minum juga susah, dibeli di pasar juga susah.
Kasihan dong yang ekonomi standar sana, penghasilan kecil, bukannya makin makmur malah makin susah karena PPKM ini buka juga batas sampai jam 8 malam itu tutup semua. Makanya ini semua ini karena kebijakan pemerintahnya buat susah maka kebijakan pemerintah usah lebih-lebih lah. Ingat dengan dong yang ekonomi lemah itu Sudah. Besok tangkap lu maksud. Jadi, lu merasa kebijakan pemerintah tuh terlalu lewe begitu toh? Oh iya begitu Jadi menurut lu terlalu banyak konflik yang pro dan kontra begitu toh? Oh iya itu Oke, kalau begitu sekarang Be omong Be pun pendapat yang Be pelajari dan Be ketahui. Jadi begini, kebijakan tuh sebenarnya sebuah pengambilan keputusan yang rasional. Namun, banyak terjadi konflik yang pro dan kontra. Jadi, kebijakan pemerintah ini ada proses tawar-menawar. Dan kebijakan publik tuh bagi para analisis kebijakan dong terus mencari ide-ide, gagasan-gagasan baru sesuai masa ke masa. Seringkali juga kebijakan publik dikaitkan dengan politik, sumber daya, dan hak. Karena tata kelola kebijakan, dong juga berpikir siapa yang harus dilibatkan dalam memutuskan kebijakan. Setiap masyarakat berbeda pola pemikiran dan pemahaman. Jadi begitu. Dan dongju son lupa untuk memikirkan kepentingan warga negaranya. Pendekatan kebijakan publik sangat luas karena dari berbagai teori dan dari berbagai konflik disiplin ilmu. Apalagi merumuskan kebijakan publik yang inklusif bukanlah tugas yang mudah sebenarnya. Tugas dasarnya mereka adalah untuk menangani masalah-masalah atau isu-isu yang terjadi sehari-hari. Tetapi semakin kesini semakin hilang tugas dasar mereka karena masalah yang terus bertambah dan terus bertambah, apalagi kasus COVID yang terjadi saat ini. Dan juga mereka harus memikirkan hak asasi manusia dan keamanan manusia. Jadi, menurut beta, tidak mudah sebenarnya membuat dan menentukan kebijakan. Dongjo mau kita tetap aman, sejahtera, makmur, pokoknya seperti yang aman-aman saja untuk masyarakat. Pokoknya dongjo mau kita terhindar dari wabah ini supaya cepat selesai, tidak terus berlanjut dengan kebijakan-kebijakan yang seperti ini, kebijakan yang semakin meresahkan masyarakat atau apa sebagainya. Dongju mau kita tetap sejahtera dan segala macamnya. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana masyarakat menanggapi dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan para pemerintah yang membuat dan menetapkan kebijakan. Jadi tergantung setiap masyarakat dan pemerintah bagaimana menanggapi kebijakan-kebijakan yang ada. Oh, jadi begitu. Oh, bisa paham. Jadi jangan banyak mengeluh, nikmati saja yang mereka tetapkan, kebijakan-kebijakan yang menurut lu tuh sonbai atau membuat masyarakat makin sulit lah segala macam. Jadi lu terima saja kebijakan. Jadi menurut lu yang benar itu kebijakan, lu jalankan. Kalau menurut lu yang benar, nah lu tinggal berbicara atau keluarkan lu hak untuk berbicara dan segala macam. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan berdoa semoga wabah ini
cepat-cepat berlalu dan berakhir, agar kita bisa seperti dulu lagi, bisa menikmati bagaimana kehidupan kita sehari-hari, bisa kuliah offline, sekolah offline, bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa harus mengingat waktu ini harus cepat-cepat pulang lah, harus cepat-cepat beginilah. Dan masyarakat yang ekonominya rendah dan berpenghasilan kecil, dong juga bisa bekerja dan menghasilkan lebih banyak lagi, tidak tergantung dengan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan mereka harus bekerja di rumah atau segala macamnya. Jadi pokoknya pemerintah, dan berdoa juga untuk pemerintah, semoga mereka bisa semakin lebih baik lagi dalam menetapkan kebijakan agar setiap masyarakat bisa menerima kebijakan yang diberikan dari pemerintah. Jadi besok paham tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dong, berkat lu besok paham. Semoga COVID-19 ini hilang dari muka bumi. Nah sudah, nabe mau pilih kos sebelah.